Kota Salatiga merupakan kota tertua nomor 2 di Indonesia, yang membuat kita selalu merindukan beraneka macam kulinernya yang khas dan selalu menggugah selera. Hal inilah yang membuat olahan kuliner di kota ini selalu kaya akan cita rasa. Dengan balutan keindahan pemandangan pegunungan dan hawanya yang sejuk, sangat pantas Salatiga mendapat julukan The Schoonstad van Midden Java atau kota terindah di Jawa Tengah di era pemerintahan Hindia Belanda. Kota multikultural dan juga multi etnis yang hidup di dalamnya berbagai budaya, adat istiadat, suku dan bahasa. Kota yang damai dan harmonis, sehingga tidak mengherankan jika kota ini beberapa kali menyandang predikat kota tertoleran se-Indonesia. Sebuah peradaban kota yang menarik, percampuran dari berbagai budaya atau akulturasi yang sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, termasuk dalam bidang kuliner. Pada tahun 1814 tersebutlah di dalam sebuah buku berisikan resep pusaka masakan tradisional Jawa kuno yang telah diwariskan oleh para leluhur secara turun-temurun. Salah satunya adalah resep masakan sambal tumpang. Buku resep tersebut biasa disebut dengan Serat Centini. Seiring berjalannya waktu, masakan sambal tumpang ini kemudian dimodifikasi dengan menggabungkan bahan utama lainnya seperti koyor, daging tetelan, tulang muda, dan tahu. Di Salatiga terdapat warung makan sambal tumpang koyor yang cukup terkenal dan menjadi salah satu kuliner legendnya kota Salatiga. Proses dalam pengolahannya pun sangat teliti dan tidak sembarangan. Bahkan dapat memakan waktu hingga kurang lebih 6 jam dalam memasaknya. Dimasak dengan api kecil sehingga olahan sambal tumpang koyor ini bisa menghasilkan cita rasa yang khas dan nikmat. Saat ini sambal tumpang Bukori kini menjadi kuliner khas dan andalan kota Salatiga. C. Menghargai makanan tradisional. Hal yang juga penting kalian perhatikan adalah makanan tradisional. Apa makanan tradisional di lingkungan kalian masing-masing? Makanan tradisional itu dapat menjadi ciri khas yang membuat daerah kalian lebih dihargai warga lainnya. Semua itu berawal dari penghargaan kalian atas makanan tradisional tersebut. Makanan tradisional memiliki nilai lebih dibanding makanan umum yang terkenal. Makanan tradisional mewakili kearifan lokal dari masing-masing masyarakat. Makanan tradisional diolah khusus oleh suatu masyarakat berdasarkan resep khusus yang turun-temurun. Seringkali makanan tradisional kurang dihargai masyarakatnya sendiri karena sudah terlalu terbiasa, sehingga dianggap sebagai makanan biasa saja. Padahal para ahli makanan atau ahli kuliner dunia justru menghargai makanan tradisional karena khas. Kekhasan makanan itu merupakan kekayaan budaya daerah-daerah di Indonesia. 1. Ragam makanan tradisional. Ragam makanan tradisional mencakup makanan pokok, olahan daging, hingga olahan sayuran. Makanan tradisional untuk makanan pokok umumnya berbasis pada beras, jagung, ketela, ubi, dan sagu. Makanan tradisional berbasis beras sangat banyak, seperti nasi kerawu, nasi megono, nasi kuning, nasi uduk, dan lain-lain. 2. Ragam minuman tradisional. Masing-masing daerah juga memiliki minuman tradisionalnya masing-masing selain teh dan kopi sebagai minuman sehari-hari masyarakat. Banyak minuman tradisional yang juga berfungsi sebagai penghangat badan seperti saraba, bandrek, jahe, dan sekoteng. 3. Ragam jajanan. Jajanan tradisional di Indonesia banyak yang menggunakan tepung beras serta tepung ketan. Di antaranya adalah serabi, kue putu, kue lapis, talam, klepon, onde-onde, dan sebagainya. Bahan kelapa serta gula merah banyak dipakai untuk jajanan tradisional kita. Ketan juga banyak dipakai untuk bahan jajanan. Ada lemang, lepat, wajik, lemper, hingga ketan mangga.